Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu pastinya ya, dimanapun kalian berada. Gimana kabarmu dalam merawat burung hari ini? Apakah masih mumet, masih stres? Kalau masih mumet, masih stres, sama teman-teman. Saya juga masih mumet, masih stres. Cuma bedanya, kalau teman-teman ini mumet dan stresnya itu dalam rawatan. Dan masih bisa mengadu ataupun konsultasi sama saya. Tapi kalau saya ini mau konsultasi sama siapa ini? Makan tempe goreng teman-teman. Tempe kalau ini namanya tempe wudo kalau di Jawa. Bahasa Jawanya juga tempe wudo. Gurih, enak. Aku tuh lagi mau nyambel teman-teman. Jadi ceritanya mau bikin sambal tomat. Ya, sederhana, yang penting rasanya. Karena kalau kita makan seenak apapun maupun lauk ayam dan sebagainya itu ya, kalau nggak disertai rasa syukur itu ya rasanya gimana gitu. Apalagi kalau kita makannya itu namanya di perantauan seperti ini teman-teman. Mau makan ayam, mau makan apa tuh nggak pernah enak. Terus terang, tetap nggak enak kalau menurut saya pribadi ya. Tapi beda dengan kalau kita itu di kampung bersama keluarga, sama orang tua ya. Itu ibaratnya makan sama sambal tok itu udah enak. Dan udah enak dan bersyukur. Asli. Cuman kalau di perantauan seperti ini makan sambal sama tempe goreng gitu teman-teman. Apa enggak? Ya ampun, nelangsani Gusti. Punya uang sedikit dicurigain, nggak punya uang disyukurin. Gimana itu konsepnya teman-teman? Oke, lanjut ke topik perburungan ya. Tapi sebelumnya aku tak ngulek sambal dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman yang lain. Tunggu sebentar. Kita sambil ngulek dulu ya teman-teman. Oh, bikin sambal aku. Bikin sambal menunya dan ini sambal dan ini tempe wudo teman-teman. Ini menu kita makanannya. Ya namanya di tempat seperti ini ya. Apapun ya yang penting halal. Seperti itu teman-teman. Dan kita mau makan dulu. Nanti pokoknya tak lanjut dengan konten perburungan. Oke, tunggu sebentar. Alhamdulillahirobbil ngalamin teman-teman. Wis wareg. Tinggal boloku tuh lagi makan dia tuh. Cuma pakai sambel, pakai tempe wudo, istimewa. Istimewa teman-teman. Yang penting itu kita bagaimana kita bersyukur. Maupun lauknya apapun, kalau kita nggak bisa bersyukur itu yang ada itu ya kurang dan kurang. Pengen ini udah dapat ini, pengen itu, seperti itu. Cuma hidup itu cuma sekali teman-teman. Gak usah aneh-aneh, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu ya, berlomba-lomba untuk mencari amal. Jadi ceritanya nggak tahu loh, beberapa hari ini tuh aku lagi mantau di grup ya kan, grup WhatsApp itu udah ada yang aneh-aneh, ada yang menggunakan panggilan di grup itu loh. Saya bukannya apa ya,
intinya itu kalau di grup yang udah teman-temannya udah gabung di grup ya, silahkan berkomunikasi via WhatsApp, ketik ya, ngetik aja. Jadi nggak usah main voice ya, nggak usah main panggilan teman-teman, karena gini, namanya kita di grup itu, ini kan grup yang istilahnya ya hobi lah ya. Nah, di grup itu jangan sampai kita itu mengganggu aktivitas rekan kita yang lain seperti itu. Kan kita nggak tahu ini si A si B-nya itu kerja atau enggak, kerja di mana, seperti itu loh. Malam tuh masih kerja atau enggak, seperti itu. Jadi kalau menggunakan panggilan itu sangat-sangat apa ya, dilarang lah kalau di grup. Bukannya ndak boleh, ataupun saya tidak memperbolehkan, dia memang tidak memperbolehkan di grup panggilannya teman-teman. Kalau teman-teman pengen melakukan panggilan, silahkan di save nomor, contoh si A di save, silahkan panggilan langsung. Atau teman-teman pengen ngobrol ya berempat ataupun berlima, silahkan. Tapi menggunakan WhatsApp pribadi, jangan lewat grup teman-teman. Gitu loh, sangat-sangat disayangkan kalau kejadian nanti ada salah seorang yang mungkin beliau ini ya lagi kerja ataupun lagi sibuk ya kan, HP itu bunyi nada dering panggilan sedangkan di tempat kerjanya tidak boleh menerima panggilan di saat bekerja, takutnya kan mengganggu seperti itu ya. Buat teman-teman di grup, jangan ya Pak ya, jangan. Kalau mau melakukan panggilan silahkan WhatsApp pribadi langsung seperti itu. Dan juga jangan lupa teman-teman, untuk yang sudah gabung di komunitas YouTube, silahkan WhatsApp saya, kan ada di deskripsi, nanti tak masukin ke grup WhatsApp seperti itu. Jadi grup WhatsApp ini ya istilahnya sharing secara langsung lah. Sharing dalam artian teman-teman tuh ngobrolin, tanya jawab mungkin ya di grup. Nanti sembari tetap tak lihat, oh ini ada yang balas, kira-kiranya kurang pas, saya tetap kasih masukan seperti itu teman-teman. Jadi enaknya di grup WhatsApp itu seperti itu. Tapi sebelumnya teman-teman harus gabung di komunitas YouTube dulu ya. Di komunitas YouTube dulu seperti itu. Cuacanya lagi kurang bagus ya teman-teman. Nah, ini kan ada yang melakukan panggilan, nggak tahu siapa, mau digoreng. Dan juga memang di konten saya kan udah banyak ya untuk cara-cara rawatan burung, pengondisian, terus juga settingan lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi teman-teman terapkan salah satu yang memang istilahnya tidak mengganggu aktivitas pekerjaan ataupun aktivitas pokok teman-teman seperti itu loh. Contoh teman-teman tuh sibuk kerja hariannya, ya silahkan pakai rawatan pekerja seperti itu. Kalau memang free waktu ya rawatan mandi jemur, saya merekomendasikan itu seperti itu. Karena gini, kalau rawatan pekerja dan mandi jemur itu plus minus. Kalau pengen durasi kerja setiap sesennya ataupun jedanya rapat itu memang rawatan pekerja. Cuman dia minus di gayanya monoton, cuma jantrok diem kayak gitu, wik kayak gitu. Tapi kalau rawatan mandi jemur dia kan hiper neken musuh lah, jadi ada kesan-kesan kepuasan tersendiri sih memang untuk menurut saya pribadi seperti itu kalau rawatan mandi jemur. Jadi kayak apa ya, dia tuh kan jantrok hiper lah ya,
itu ada istilahnya, kita tuh punya kepuasan tersendiri lah. Kalau burung udah jalan ya, udah jamrok, udah hiper, udah bongkar isian. Kalau untuk saya pribadi memang juara nggak juara itu, kalau saya pribadi itu ya puas seperti itu. Karena ya memang untuk saya pribadi kan nggak fokus ataupun memang apa ya, kayak bener-bener mencari uang di gantangan, itu enggak seperti itu. Kalau saya pribadi memang kalau mau juara mau enggak, yang penting burung saya jalan mau sesuai apa yang saya terapkan, rawatan apa yang saya terapkan, dan hasilnya itu sesuai dengan keinginan. Jadi masalah juara atau enggak, kalau saya pribadi memang enggak begitu ini sih, silahkan mau digoreng juga bodoh amat, yang penting saya puas, seneng gitu loh, enggak aja gitu. Kalau untuk saya pribadi, untuk sekarang ini, dulu saya memang pernah yang namanya main burung itu pernah sih ya, memang namanya baru, dalam artian baru-baru main burung. Ketika burung saya memang udah kerja di lapangan ya kan, nggak juara, sempet ya tensi naik. Cuman dari situ saya pelajarin, oh beginilah. Jadi kedepannya itu ya apa sih ya, kalau saya bilang itu jangan sampai hobi kita itu malah bikin ruwet ataupun bikin masalah seperti itu loh. Kalau memang burung kita udah jalan di lapangan ya, intinya itu kita koreksi, kita lihat burung kita koreksi, artinya kerjanya gimana. Kalau mau udah maksimal terus nggak dikasih juara ya, saran saya itu nggak usah yang emosi ya, tetap sabar aja, wes sabar seperti itu. Karena nggak ada lah orang yang namanya orang sabar itu kejunggal-junggal teman-teman, seperti itu. Nggak ada ceritanya yang namanya orang sabar itu sampai nggak bisa makan seperti itu loh. Insya Allah lah kalau kita sabar terima, yang namanya rezeki itu kita sambil sharing-sharing ya. Yang namanya rezeki itu kalau untuk saya pribadi ya mungkin bisa jadi acuan buat teman-teman yang lainnya. Untuk di sini mungkin kalau memang rezeki saya bukan di sini ya, ya udah ikhlas gitu loh. Nggak terus ngegrundeng, ngedumel, ngedememeng. Kalau saya enggak, saya ya dimanapun melakukan pekerjaan apapun, melakukan ya aktivitas apapun, saya berusaha ikhlas. Yang jelas seperti itu teman-teman. Karena apa ya, ya dari pengalaman lah, memang saya pernah berjuang mati-matian ya kan, istilahnya los-losan, tek-tekan, ya namanya belum rezeki ya mau gimana. Yang jelas kita itu udah berusaha seperti itu ya, namanya cuma wayang lah, sekedar wayang kan, yang di atas yang menjalankan, yang jadi dalangnya seperti itu loh. Nanti ini ketemu ini ketemu ini ditipu ini ditipu ini udah seperti ini jadi sombong kan, seperti itu udah ada jalan takdirnya, ada garisnya. Yang jelas kita itu sabar, ikhlas. Insya Allah ketika kita nggak dapat rezeki di situ, mungkin di tempat lain ada rezeki untuk kita, seperti itu. Yang jelas jangan menyerah, tetap berusaha berbuat lebih baik, seperti itu. Kalau ya kita koreksi lah, kalau memang kita ada kesalahan dalam merawat burung hari ini terus digantang seperti ini jadi trouble kan, itu kan koreksi, oh berarti nggak boleh seperti ini, seperti itu. Itulah yang namanya menikmati hobi teman-teman. Tapi kalau kamu merawat burung, contohlah merawat burung ya, ini saya rawatan mandi jemur ya, digantang kerja enak, durasi dapat, volume tembus, gaya masuk, nggak dikasih juara, kamu mencak-mencak, itu kalau untuk saya pribadi salah. Nggak perlu kamu seperti itu teman-teman, nggak perlu buang-buang energi
ya, hanya untuk marah-marah. Lebih baik datengin, tanyakan, Pak, kekurangannya apa, kinerjanya. Untuk apa kita menanyakan? Untuk sebagai dasar acuan. Oh, ini burungnya itu mungkin kurang durasi, ya durasi kerjanya kurang, ya mungkin nanti dirawatannya sedikit digeser ya, untuk perawatan mandi jemurnya ataupun timing jemurnya jangan lama-lama seperti itu. Jadi buat masukan untuk diri kita teman-teman. Tapi kalau kamu marah-marah begitulah, itulah berarti hasilmu, kinerjamu, apa yang kamu lakukan ya mentok di situ, habis di situ. Tapi kalau kita sembari mengkoreksi kembali, itu akan dapat pengalaman-pengalaman baru. Mungkin kamu nggak prestasi di situ ya, nggak juara di situ. Di tempat lain kamu bisa prestasi. Bahkan kinerjanya di tempat lain karena kamu menanyakan kekurangannya itu, terus kalian ini menambah jangkrik contoh, terus kinerjanya jadi lebih bagus di tempat lain yang sebelumnya di gantangan itu mungkin lat beran ya. Ketika lat press burung kamu kinerja bagus, terus masuk juara 1, hadiahnya lebih besar kan, seperti itu ya. Jadi nggak usah yang aneh-aneh lah, seperti itu masukan dari saya. Ini jelas legowo teman-teman, legowo. Nggak, rezeki itu nggak bakalan tertukar kok, tenang aja, nggak bakalan tertukar ya. Mungkin kiat-kiat masukan dari saya cukup sampai di sini. Kita lanjut di next video. Jangan lupa di like, di share, di tap-tap layar, jempol racing kalian. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.